Ya, seperti biasa ya kita punya kesempatan untuk berdiskusi Dhamma hari ini. Dhamma Sawanang dan juga ada Dhamma Desana. Ini adalah kesempatan yang baik ya untuk mendengarkan Dhamma dan juga berdiskusi Dhamma. Malam ini Bante akan memberikan sedikit wadah ya untuk Anda semua. Ini juga sebagai pengingat untuk Bante juga. Ya, ya wadahnya nanti ambil temanya adalah Yoniso Manasikara. Ya, Yoniso Manasikara ini mungkin Anda sudah sering dengar kata ini ya. Yaitu dalam bahasa Palinya ada kalimat Pali Yoniso Manasming Karo Manasikaro. Itu adalah penjelasan dari Yoniso Manasikara. Apa artinya? Ya, Yoni itu bisa banyak arti. Yoni bisa patisandi, bisa penyebab atau sebab, bisa juga kelompok agregat atau kanda, bisa juga metode atau cara, bisa juga rahim, atau bisa juga kebijaksanaan atau panya. Nah, manasming karo manasikaro, itu artinya manasikara itu membuat di pikiran, manasi itu sendiri di pikiran, dan kara itu membuat. Jadi manasikara itu ya membuat di pikiran. Jadi kalau kita gabung Yoniso Manasikara, kita akan ambil kebijaksanaan. Arti dari Yoniso Manasikara itu sendiri, Yonisonya. Jadi membuat kebijaksanaan itu muncul di pikiran, ya. Atau bisa juga merenung dengan bijaksana, atau merenung dengan perhatian bijaksana. Nah, itu arti dari Yoniso Manasikara. Dan ini adalah cara praktek yang memang harus dilakukan lagi-lagi dan lagi bagi umat Buddha ya, bagi murid-muridnya Buddha ya, bagi kita semua ya. Kita harus memperkuat ini, membiasakan Yoniso Manasikara dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek, dalam berbagai kondisi. Dengan begitu kita akan bisa memahami situasinya dengan baik. Nah, kita harus membuat Yoniso Manasikara ini ada jadi bagian dari kita. Inilah yang Buddha inginkan Yoniso Manasikara ini dijadikan sebagai present moment. Ya kan? Hidup saat ini dengan Yoniso Manasikara. Ya, bukan hidup dari masa lalu ataupun hidup di masa yang akan datang. Tidak memikirkan masa lalu, juga tidak memikirkan masa depan. Tapi hidup saat ini, present momennya ini dengan Yoniso Manasikara. Ya, sadari saat ini dengan bijaksana, ya kan? Present momennya, ya atau saat ininya disadari dengan bijaksana. Nah, dengan bijaksananya, bagaimana kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan itu sendiri? Kita harus bisa melihat apa adanya. Ya, jadi menyadari saat ini sebagai present moment dengan melihat apa adanya. Melihat apa adanya ini artinya tanpa memihak, tanpa menilai, tanpa menghakimi. Itulah cara Yoniso Manasikara yang kita bisa apply dalam kehidupan sehari-hari dengan menyadari saat ini, present moment, dengan apa namanya, dengan apa adanya, dengan melihat apa adanya. Melihat apa adanya itu juga dikatakan sebagai yata butang pajanati. Nah, kebanyakan kita melihat sesuatu berdasarkan data-data yang kita punya, ya kan? Maka akan muncul rasa suka ataupun tidak suka. Nah, itu akan di-trigger oleh pengalaman masa lalu. Ya,
Trigger pengalaman masa lalu yang membuat bertambah potensi atau muatan dari apa yang terbiasa kita kumpulkan potensi itu. Makanya yang pernah Bante bilang juga, kalau kita suka akan semakin suka, kalau kita tidak suka akan semakin tidak suka. Karena itu akan terus diulang, ulang, 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 ulang lagi, ditambah lagi, tambah lagi. Artinya di sini tidak ada yoniso manasikara-nya. Ini hanya like and dislike. Tapi kalau kita menyadari saat ini, present momennya, ya, dengan bijaksana, kita akan tanpa memihak, kita akan tanpa menilai, kita akan tanpa menghakimi. Oh, seperti ini ya. Oh, begini ya. Ya kan? Di situ akan keredam. Ketika memang eh, kita harus memilih, ya kita akan memilih apa yang harus kita lakukan berikutnya. Bukan berarti dengan begini, oh saya suka yang ini bagus. Oh saya nggak suka yang ini nggak bagus. Nah itu ada penilaian, itu ada keberpihakan, itu ada ya mengarah kepada penambahan suka atau tidak suka. Memang sulit, tapi itu ada muatannya akan bertambah sesuai dengan apa yang kita perkuat satu dengan yang lain. Kita perkuat dari satu momen ke momen yang lain. Ya, makanya bagaimana supaya kita bisa menjadi yoniso manasikara, kita harus punya kebijaksanaan, kita harus bisa menangkap ini ya. Jadi dibilang netral pun tidak, tapi usahakan tanpa memihak, tanpa menilai, melihat apa adanya. Ya, dengan bijaksana gitu. Nah, itu yang bagaimana kita mengaplikasikan Yoniso Manasikara. Muatan positif ya dalam apa namanya? Dalam kita menentukan perbuatan kita, dalam kita menilai sesuatu. Sekali lagi, ya memang tidak mudah tapi bisa untuk dilakukan lagi, lagi dan lagi ya. Nah, untuk ke sana kita harus mengerti sesuatunya dengan baik, memahami situasi ya. Memang karena kita terbiasa harus memilih dan kepilihan kita biasanya yang kita maunya yang kita sukai saja. Umumnya seperti itu. Kita menyukai yang membuat kita happy. Pada umumnya seperti itu. Makanya di sini kita bisa memulai sesuatunya itu dengan apa yang kita butuhkan. Ya, kita mengendalikan apa namanya keinginan dari apa yang kita butuhkan dulu. Mulai dari sana. Ya, standar kebutuhan seseorang akan berbeda. Nah, mulai dari sana, bukan apa yang kita inginkan. Ini akan bisa membantu Yoniso Manasikara kita akan semakin kuat. Sehingga kita akan meredam, kita akan bisa mengendalikan kekotoran batin kita atau apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang bisa menambah muatan kilesa itu sampai ke batas maksimal. Ya, seperti itu. Itu jadi habit eh, buat kita kita harus bentuk itu. Jadi dengan melakukan segala sesuatunya berdasarkan kebutuhan. Sekali lagi, nah, itu cara kita untuk memperkuat Yoniso Manasikara. Dan yang berikutnya adalah eh, untuk menambah muatan Yoniso Manasika atau berpikiran yang bijaksana, kita juga bisa memperkuat dengan kualitas-kualitas yang lain. Ya, kita juga harus punya satu apa namanya tujuan juga. Ya, bagaimana kita bisa menjadi Yoniso Manasikara atau perhatian yang bijaksana itu kita masukkan muatan yang berguna untuk kemajuan spiritual kita. Kualitas-kualitas batin itu sendiri. Ya. Dan semua bisa ditambah, ditambah muatannya. Ya. Di sini Bante akan
menambah atau memberikan penjelasan tentang Adipati Pacayo. Ya, Adipati Pacayo ini adalah kondisi yang unggul, kondisi keunggulan. Di sana itu ada muatan dari 4 hal. Ya, 4 hal itu yaitu canda, wirya, cita, dan wimamsa. 4 hal ini akan sangat berguna kalau kita mengolahnya dengan baik. Apapun yang kita inginkan bisa terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, kita bisa membangun Yoniso Manasikara itu dengan menambah muatan ini. Canda, wirya, cita, dan wimamsa. Ya, Adipati Pacaya ini diibaratkan sebagai raja dunia. Kitab komentar mengatakan bahwa Adipati Pacaya ini sebagai raja dunia, diumpamakan sebagai raja dunia yang tidak memiliki pesaing di antara para raja dan umat manusia. Nah, ciri dari Adipati Pacayo adalah sama dengan ciri raja dunia. Ini berarti bahwa seluruh raja-raja lainnya dari seluruh dunia adalah pengikut dari raja dunia. Demikian pula ketika 1 dari 4 adipati ini muncul, maka yang lain akan mengikutinya. Cita dan cetasika lainnya akan mengikuti. Nah, kalau Anda lihat hasilnya, Anda ketahui bahwa canda, wirya, cita, dan wimamsa ini adalah bagian dari cetasika. Ya, dalam cetasika, dalam arus batin kita. Nah, ketika 1 yang dominan, maka yang 3 ini pun akan mengikutinya sebagai follower. Gitu. Dengan cita dan cetasika yang lain. Tapi 1 yang akan jadi dominan. Nah, ini akan bisa terjadi dalam perbuatan kita. Dari 6 landasan indera, pasti akan ada salah satu dari 4 adipati paca ini akan memimpin muatan dari kesadaran kita. Seperti itu. Ya. Nah, dalam adipati paca ini ada yang muncul bersamaan. Ya, dibilang sahajata dipati atau aramana dipati, muncul karena 1 objek. Ya, kira-kira seperti itu. Dan misalnya muncul bersamaan sahajata dipati ini misalnya uh, wirya, cita, dan wimamsa dan juga canda itu bisa muncul bersamaan. Tapi ketika 1 yang memimpin, yang lain akan jadi followers. Yang lain jadi pengikutnya. Begitu juga yang lainnya. Wirya yang memimpin, yang 3 ini juga akan jadi followers. Atau cita yang memimpin, yang lain jadi followers, jadi pengikut. Atau wimamsa yang memimpin, yang lain juga akan menjadi pengikut. Ya, itu artinya mereka bisa muncul bersama-sama karena mereka adalah bagian dari cetasika. Ya, bagian dari cetasika di arus kesadaran, gitu. Ya, dikatakan dalam kitab komentar bahwa Candadipati, uh, Candawato King nama Nasijati. Yang berarti canda dapat memungkinkan hal yang tidak mungkin terjadi. Canda di sini bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Seorang yang dipenuhi dengan kilesa, loba, ataupun dosa, ini akan bisa melakukan kejahatan. Seorang yang keinginannya kuat disertai dengan loba, dia bisa mencuri barang orang. Dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, bahkan bisa melakukan pembunuhan. Ya, begitu juga canda yang disertai dengan dosa. Dia jadi benci, sangat benci dengan seseorang, misalnya dia kan bisa juga membunuh. Ya, contohnya adalah Bante Dewadatta. Ya, dosanya sangat kuat dan kemauan membencinya juga kuat. Di-drive oleh canda itu jadi memfasilitasi dosanya. Akhirnya beliau terus menjadi musuhnya Bodhisatta.
Ya, jadi canda ini bisa negatif, bisa positif. Semuanya adipati ini bisa positif, bisa negatif. Tapi sebagai bagian dari Yoniso Manasikara, kita harus melakukannya menjadi positif. Kita harus mengarahkannya menjadi positif. Ya, dan ketika bagian kusala yang bermain, ketika positif, contohnya misalnya Raja Siwi, dengan kemauannya yang kuat untuk melakukan kusala, ya, dia mendanakan matanya karena candanya kuat sekali. Dan juga Raja Wesantara, kehidupan bodhisatta terakhir sebagai manusia sebelum menjadi Pangeran Siddhartha. Ya, penyempurnaan parami terakhir Raja Wesantara. Nah, itu dia mendanakan Itu bisa, gajah. Mas. Dia mendanakan gajah putih yang merupakan pusaka berharga di negaranya dan juga dia mendanakan istri dan anak-anaknya karena memang keinginannya kuat untuk dia melakukan itu. Nah, itu yang dikatakan ketika canda yang disertai dengan kusala atau adosa aloba, maka dia akan melakukan kebajikan yang sangat besar. Makanya dikatakan candawato king nama nasi jati. Canda dapat memungkinkan hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Nah, saat bertemu dengan Buddha di Pangkara, Bodhisatta ingin menjadi Buddha. Keinginannya kuat untuk menjadi Buddha, karena beliau ingin menyelamatkan banyak makhluk. Nah, canda yang dimilikinya sangat-sangat kuat, dikatakan seperti itu. Nah, dikatakan terdapat perumpamaan yang menunjukkan seberapa kuat canda yang dia miliki. Jika misalnya diumpamakan seperti ini, jika di dunia ini dipenuhi dengan arang membara, dan seseorang mengatakan bahwa jika ia dapat melangkah di atas arang tersebut, ya, yang membara tersebut dan berjalan dari ujung selatan ke ujung utara dunia, ia akan menjadi Buddha. Syaratnya seperti itu. Maka beliau akan melakukannya. Jadi udah nggak bisa dibendung. Ya, ini menunjukkan canda yang beliau miliki sangat kuat, sangat kuat. Nah, beliau memiliki canda yang sangat kuat untuk menjadi sama Sang Buddha. Walaupun syaratnya, kalau kamu mau menjadi sama Sang Buddha, kamu harus jalan di atas bara yang sangat-sangat panas dari ujung barat, dari ujung selatan ke ujung utara. Luar biasa. Ya, itu canda, kemauan, keinginan untuk melakukan. Jadi, seorang sama Sang Buddha tidak peduli. Ya, bodhisatta saat itu untuk menjadi sama Sang Buddha tidak peduli seberapa besar kesulitan dan rintangan yang akan dihadapinya, beliau tetap akan melakukannya. Itu bagian dari canda. Tapi ini yang positif, ya, yang yoniso manasikara. Ya, begitu juga dengan wirya. Wirya wato king nama nasi jati. Wirya dapat memungkinkan hal yang tidak mungkin terjadi. Semangat usaha, ketekunan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, cerita ini di Jataka ada Raja Janaka namanya. Dia uh, terdampar, tenggelam, kapalnya tenggelam di laut. Semua penumpangnya meninggal, mati, tenggelam, tinggal dia yang sendirian yang hidup. Nah, dia punya pemikiran, yang lain meninggal karena tidak berusaha untuk berenang. Saya akan berenang walaupun selama 7 hari. Semangatnya ada yang penting berenang dulu deh. Mau selama berapa hari kayak yang penting berenang, mau nyampe apa enggak yang penting berenang. Gitu. Nah, seorang Dewi datang menanyainya, apakah Anda pikir Anda sampai ke tepi pantai seberang dengan berenang? Gitu. Ia menjawab bahwa ia tidak berpikir apakah ia sampai atau tidak. Ia hanya berpikir bahwa orang yang berada di kapal telah mati karena mereka tidak berusaha berenang lagi. Ya, ia hanya berusaha dengan kekuatan yang dimilikinya sebisa mungkin. Nah, lakukan saja dulu. Masalah hasil nanti, jangan dipikirkan.
Mungkin ada menginspirasi Bante. Nyebur aja dulu baru belajar berenang. Cerita ini mungkin ya. Nyebur aja dulu, ya kalau Anda mau selamat Anda pasti belajar berenang. Kira-kira gitu. Nah, jadi balik lagi, kerjain aja dulu. Masalah hasil jangan diharap. Masalah hasil jangan dipikirin. Kerjain dengan baik, sudah. Ya, itu yang dibilang wirya dipati. Contoh dari wirya dipati. Yang disertai dengan batin kusala akan berusaha untuk melakukan dana dan berusaha membantu demi manfaat orang lain gitu ya. Wirya yang disertai dengan amoha ya berusaha untuk belajar ya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita dengan semangat terus juga kita ada muatan amohanya, kita pasti akan mau belajar. Kita akan mau misalnya mempelajari sesuatu dengan baik. Kira-kira ya. Dan juga kalau dia dibarengin dengan aku salah, wirya dengan loba akan dapat melakukan hal apapun yang jahat, yang buruk. Juga kalau misal wirya dengan dosa, juga akan membuat orang yang dibencinya akan sangat menderita. Ya, kalau misalnya dasarnya dosa, terus kita wiryanya tinggi, wah, kita akan buat orang yang kita benci itu bisa tambah menderita. Pokoknya nggak dikasih ampun ya. Ya, itu kalau udah disusupi atau kolaborasi antara wirya dan dosa. Kalau kata istilah orang sekarang, jangan kasih kendor gitu. Ya, di situ makanya bahaya ya. Tapi kalaupun kusala bagus juga kan. Pokoknya jangan kasih kendor, terus bikin kusala. Gaskeun ya, gaspol istilahnya. Bikin kusala tapinya ya, didasarin oleh Yoniso Manasikara. Begitu juga dengan cita dipati, cita wato king nama nasi jati. Batin memungkinkan hal yang tidak mungkin terjadi. Pikiran ya memungkinkan hal yang tidak mungkin terjadi. Pikiran yang kuat, batin yang kuat, dan batin yang sangat kuat dan batin merupakan pelopor. Jika batin kuat, maka apapun yang dilakukan orang tersebut akan berhasil. Ketika pikirannya kuat, apapun yang dilakukan orang tersebut akan berhasil. Fokus terhadap tujuan itu sendiri, tujuan yang baik. Ya, ketika Anda kuat, misalnya Nibbana Sapacayo Hotu terus, ya, sangat mungkin. Ya kan, terus lagi, dan lagi. Ya, begitu juga Wimamsa. Wimamsa Watoking nama nasi jati artinya panya. Wimamsa ini sinonim dari panya. Sama. Panya memungkinkan hal yang tidak mungkin terjadi. Ketika belajar satu hal dengan penuh antusias lalu panya akan menjadi dominan. Ya, dan batin contohnya Bante Sariputta. Ya, dia didominasi oleh panya batinnya. Beliau mengetahui dengan jelas jawabannya ketika seorang bertanya kepada beliau. Panya yang beliau miliki merupakan yang tertinggi dari setelah Sang Buddha. Ya, di sini akar yang tidak bajik atau aku salah hetu seperti loba, dosa, dan moha tidak dapat bersekutu dengan wimamsa karena wimamsa merupakan kusala. Ya, seorang dapat mengerti segala hal ketika panya mendominasi. Ya, seorang akan bisa mengerti banyak hal, segala hal ketika panya mendominasi, ketika panyanya kuat. Nah, ini adalah Adipati Pacayo dalam Sahajata Dipati. Ya, jadi ini muncul bersamaan faktor canda, cita, ya, wirya dan wimamsa. Canda keinginan untuk melakukan, juga cita pikiran, wirya semangat atau ketekunan atau usaha dan wimamsa kebijaksanaan. Salah satu ini mendominasi, semuanya akan terjadi. Ya, Buddha menjelaskan ini. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jelas ini ya. Ya, dari penjelasan Bante ini harusnya memperjelas bahwa Dhamma itu menjelaskan bahwa sesuatunya mungkin. Jadi jangan bilang nggak mungkin Bante.
Mana Dhamma bilang semuanya mungkin. Saya nggak bisa Bante, jangan bilang nggak bisa. Belum bisa, oke. Ya, saya belum bisa Bante, oke. Anda belum bisa karena belum terbiasa saja, wajar. Jangan bikin mental block, saya nggak bisa Bante. Nah, belum terkondisi, oke. Ya, belum terkondisi dengan baik, oke. Tinggal dikondisiin saja kalau mau. Nah, pokoknya semuanya sangat mungkin. Nah, ini adalah bagian dari yang harus kita mengerti bahwa dengan Yoniso Manasikara, dengan berpikiran yang bijak, sebagai present moment, untuk menyadari saat ini, lalu di-drive oleh muatan tadi, canda, wiriya, citta, dan wimamsa, maka sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nothing is impossible, everything possible. Nggak ada yang tidak mungkin, semuanya jadi mungkin. Ya, ya kan? Makanya hebat kan guru kita. Buddha itu motivator unggul. Hmm, ya, jadi Buddha akan bisa istilahnya mengarahkan kita ke banyak hal dan pasti akan berhasil. Kayaknya murid Buddha banyak, beragam, dan semuanya berhasil sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas mereka. Ya, semoga kita juga bisa berhasil nih ya dalam berbagai hal. Sebenarnya ini bisa tinggal kita ya terus melakukannya dengan disiplin. Ya, pokoknya salah satu dari 4 faktor ini ada, pasti akan bisa. Ya, Anda harus ngerti ini. Kita punya potensi, tinggal manfaatkan potensi Anda dengan baik. Oke, demikian penjelasan Bante tentang Yoniso Manasikara yang dikolaborasi dengan Adipati Pajayo. Oke.